everyone! رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Smart TV yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita hadir lagi di podcast Siar Mara ya, Siniar Mutiara Rahmah edisi Ramadan. Kali ini alhamdulillah luar biasa kami menghadirkan guru-guru TKIT Mutiara Rahmah yang habis menjalankan tugas terakhirnya untuk bulan Ramadan ini. Luar biasa. Selamat datang semuanya di podcast kita. Bu Eni, Miss Dewi, Miss Lutfi dan Miss Salma. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Masih semangat Masih, Ramadannya? insyaallah. Hari tadi pagi sempat sahur? Alhamdulillah ya sahur semua ya. Ya, baik, hari ini luar biasa kita diberi kesempatan untuk hadir di podcast ini untuk menyampaikan sesuatu hal yang insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pemirsa Smart TV semuanya, ayah bunda yang mungkin sempat juga menonton tayangan ini, juga anak-anakku semuanya yang mungkin sudah mulai lebaran ya, mempersiapkan lebaran dan mulai menikmati liburannya ya. Mudah-mudahan mereka sehat semuanya. Baik Ustazah ya, saya panggil Ustazah ini mewakili anak-anak ini. Gimana setelah sekian lama puasa ini, sudah sampai di hari keberapa ya hari ini ya? Ke-20. Hari ke-20 ya, tapi kita tetap bersemangat menjalankan aktivitas dan juga terutama tugas kita sebagai pendidik ya. Meskipun mendidik anak-anak PAUD itu luar biasa ya, pasti butuh energi yang luar biasa. Mungkin dari Bu Eni dulu kesannya selama membersamai anak-anak di kegiatan Ramadan Mutiara Rahmah gimana? Ya, kebetulan Bu, di bulan Ramadan ini kegiatannya sangat luar biasa. Iya. Banyak sekali karena bersamaan dengan rapat Rapat pembagian rapot. semester, Jadi ya. ya selain mendampingi anak-anak untuk melaksanakan ibadah puasanya, kita juga memikirkan rapat. Oh iya ya. Tapi semuanya bisa berjalan Ya, dengan tapi lancar. dengan Dan lancar. juga kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh yayasan ya, Ya, yang memang harus diikuti oleh semua guru. Baik, jadi intinya meskipun kita sedang saum berpuasa tidak mengurangi semangat kita ya, semuanya bersemangat dan semua kegiatan bisa berjalan dengan semestinya ya. Kalau Miss Dewi sendiri sebagai ini membersamai anak-anak TK itu ada nggak cerita-cerita lucu selama Ramadan ini, anak-anak ini puasanya sudah sampai berapa? Apakah di sekolah itu ada yang tiba-tiba minta minum atau apa itu gimana itu? Ya TKA Ada nggak ya? sih Bu, ada Bu. Oh, ada Jadi, TKA ya? Ada satu anak itu kan memang nggak puasa. Oh. Jadi kan dia pas ngumpet di kelas makan tuh tiba-tiba ketahuan sama yang lainnya, baru si satunya ini nangis minta makan juga. Jadi harus ekstra sabar. Iya, harus ekstra dipahamkan ya anak-anak bahwa selama durasi 2 jam minimal di sekolah itu memang anak-anak Nggak tidak boleh makan, untuk makan dan minum. Ini kan dalam rangka latihan ya untuk anak-anak bagaimana dia nanti untuk besarnya bisa menjadi biasa ya dengan belajar berpuasa. Mungkin itu untuk TKA ya. Kalau TKB mungkin relatif lebih taat kelihatannya ya Miss Lutfi ya. Iya, karena mereka sama orang tuanya diajarin puasa walaupun setengah hari. Jadi pada saat di sekolah juga mereka puasa, Bu. Oh, puasa ya. Iya. Sudah paham ya. Iya, Nggak mungkin ada minta yang minum. lagi sakit, jadi dia nggak sempat puasa gitu. Nggak sempat sahur. Nggak gitu ya. sempat sahur ya. Jadi kan memang kita jamnya juga sudah berkurang kan ya, tidak seperti hari-hari biasa. Jadi anak-anak mungkin nggak begitu terasa lah ya mungkin ya. Mungkin
itu juga atas ini partisipasi dan peran orang tua yang mungkin Benar. sudah dikasih pemahaman dari rumah bahwa sekarang kita lagi menjalani bulan Ramadan yang semuanya umat muslim wajib berpuasa dan anak-anak ini masa latihan ya. Iya benar. Dan menurut informasi dari Bu Eni untuk tahun ini memang anak-anak ya Bun ya relatif Iya, agak terkendali ya. terkendali. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun Iya. yang dulu yang Iya, Ibu. Kalau kemarin nyuri-nyuri. sempat menguji kita minta minum. Iya. Kalau nggak dikasih, kadang ada yang nangis, ada yang Merajuk. ngambil sendiri di dapur. Kalau tahun ini kelihatannya anak-anak Iya, lebih kelihatannya. lebih apa ya taat gitu Taat, ya, iya. lebih memang mau belajar seperti itu. Benar. Baiklah. Kemudian untuk program-program kita kan sebenarnya tetap dilaksanakan seperti mengaji umi itu ya. Mungkin anak-anak akan lebih bersemangat ya. Gimana itu misal mau untuk ngaji uminya anak-anak itu? Karena pahalanya dilipat gandakan ini apa sudah anak-anak diinformasikan tentang ini. Jadi mereka belajar pahalanya lebih dari di bulan-bulan yang sebelumnya gitu ya. Alhamdulillah ya. Kalau saya sih pribadi kan ini tahun pertama lah di bulan Ramadan saya bergabung di Mutiara Rahmah Iya. dan baru kali ini juga menjadi pengajar maupun umi ya. Saya alhamdulillah bersyukur sekali bisa bergabung dalam lingkungan Mutiara Rahmah yang insya Allah orang-orangnya juga lebih mendekatkan diri kepada Allah ya. Dan untuk anak-anaknya ya karena pengalaman baru ya, pengalaman pertama saya. Kalau awal-awal itu waktu saya masuk sempat ini juga kaget ya, pernah nangis waktu itu ya Bu. Nangis menghadapi anak asli iya, ya. karena Belum tahu ya gimana ya, bagaimana. kondisinya waktu itu kan awal masuk tiba-tiba ikut training sertifikasi umi. Oh iya, Terus langsung. tiba-tiba langsung ngajar. Padahal saya sebelumnya belum pernah juga, cuman udah ikut training kan. Mungkin karena memang masa adaptasi juga, anak-anaknya baru pertama kali masuk sekolah juga kan, jadi masih agak susah diatur dan ya Pengen main. iya, Oh, main-mainnya ekstra ya. banyak. Iya. Ngobrol. Banyak saya ngobrolnya, jadi saya sempat down. Tapi untungnya teman-teman support juga ya, ilmunya selalu dibagikan juga. Alhamdulillahnya saya jadi ya bertahan gitu sekarang. Oh begitu, baru tahu kita ya. Ternyata ada yang tersiksa batinnya ini. Tapi ya, Ada Kita sama tim, kita saling mensupport, Betul. saling iya. demi kemajuan. Emang harusnya mereka. begitu ya. Nah, Satu tim harus saling mensupport, saling memberi semangat ya apabila teman-temannya ada kendala. Jadi memang seperti itu ya, misalnya bahwa anak-anak ini, terutama anak-anak PAUD ya, memang beda dengan jenjang mesti di atasnya kakak-kakaknya ya. Jadi kita memang harus punya ekstra kesabaran gitu. Yang penting kalau punya dasar kasih sayang kepada anak-anak, insya Allah bisa. Jadi apapun mereka itu, mereka ada suatu pribadi yang unik ya, memang harus dipahami satu persatu. Jadi pada saat mungkin anak-anak ini belum bisa balance dengan kita atau mungkin masih ya seperti itu, tidak seperti yang kita harapkan, tidak apa-apa ya. Jadi kita memang harus bersabar di situ karena memang mereka masih masa pertumbuhan ya, atau masa pencariannya dia. Jadi kita nggak usah bersedih atau berkecil hati ya, atau ya itu tadi membuat kita patah semangat. Jadi kita harus melebur di situ ya, melebur kepada anak-anak. Jadi pada saat dia maunya anak apa, kita harus benar-benar kayak menikmati proses itu gitu lah. Jangan berekspektasi terlalu tinggi ya terhadap anak-anak PAUD itu. Kita jadi nanti sendiri nanti bisa Iya, itu kepikiran, yang bisa saya ini kan, aduh Iya. gimana nih kalau mereka nggak paham sama yang saya ajarin. Takut bebannya itu sih awal, tapi ternyata ya udah sesuai usia pertumbuhan mereka kan, taunya umur segitu ya udah taunya segitu juga. Jangan terlalu tinggi lah. Iya. Jadi mereka itu ada masanya untuk bisa melejitkan potensi dirinya. Tapi kalau di PAUD ini kan mereka yang penting adalah merasa nyaman dulu dengan kita. Gitu ya, merasa nyaman dulu. Kemudian yang penting mereka itu mau datang ke sekolah, bersosialisasi dengan teman-teman, terus
sudah bisa bersosialisasi itu kan juga butuh kecerdasan juga loh, bisa sama temannya, bisa punya rasa kepedulian, empati, itu sudah nilai yang luar biasa bagi anak-anak. Karena kan selama ini mungkin sebelum mereka ke PAUD kan ada di lingkungan keluarga yang Iya, benar. mungkin ada satu anak misalnya yang belum punya saudara sama sekali ya, anak satu-satunya. Tentu di rumah sama orang tua kan perhatiannya full ke anak ini, sedangkan dia berada di lingkungan sekolah, ustazahnya atau kita sebagai pendamping mereka harus membagi perhatian, nggak mungkin hanya satu anak ini. Nah, dia bisa beradaptasi dan bisa merasa nyaman di lingkungan itu sudah luar biasa. Jadi kita harus memberi apresiasi. Nah, pada saat pembelajaran memang anak-anak PAUD ini kan untuk belajar formal itu sebenarnya belum waktunya ya. Mereka itu memang harus dipuaskan dulu masa-masa bermainnya ya. Jadi memang bermain itu ibaratnya kebutuhan bagi mereka, seperti saat orang dewasa. Orang dewasa itu kebutuhannya apa sih? Bekerja. Ya. Jadi orang dewasa misalnya usia produktif tidak bekerja pasti akan pusing ya di rumah ya, akan merasa kayak stres bisa juga. Nah, itu yang harus dipahami orang dewasa terhadap anak-anak. Jadi kebutuhan pokok mereka itu di usia PAUD itu adalah bermain. Pada saat rasa bermainnya itu belum terpuaskan, pasti mereka akan bertingkah yang aneh-aneh gitu kan. Makanya pembelajaran kita kan semuanya melalui metode kan bermain ya. Jadi mereka bermain tapi isinya itu bermain yang bermakna, seperti itu kan. Isinya itu adalah bermain yang mempunyai tujuan, tidak hanya bermain yang tidak bertujuan gitu kan. Jadi makanya saya sering mengatakan kepada guru-guru, ayo coba kita selalu mencari kegiatan yang mereka itu nggak terasa sebenarnya mereka belajar gitu kan. Pada saat kita mengenalkan matematika, mengenalkan huruf, semuanya kan melalui bermain. Entah itu bermain judulnya apa ya, kan banyak ya seperti yang telah semuanya guru-guru lakukan itu kan. Nah, jadi seperti itu. Karena memang misalnya kan baru aja ya, maksudnya itu menjadi seorang guru PAUD tentu akan mengalami fase-fase yang seperti itu ya. Tapi alhamdulillah ya bisa bisa kangen kalau nggak ke sekolah tuh. Iya. Berarti itu sudah ada itu di hatinya, kalau sudah rasa kangen pada anak-anak, pada lingkungan sekolah, sudah ada kayak kecenderungan memang menyukai dunia lingkungan seperti ini ya. Dan memang di Mutiara Rahmah sendiri kan semuanya kita kan memang harus menyatu ya, meskipun tupoksi kita bukan guru kelas atau guru kelompok ya, tapi tetap harus membersamai anak-anak itu ya mulai pagi sampai mereka pulang seperti itu ya. Alhamdulillah di situ kita ambil pengalamannya. Ya, mungkin sekarang saya bertanya lagi ya kepada guru-guru ini, untuk ini karena edisi Siniar Ramadan Mutiara Rahmah, tentu guru-guru mungkin bisa merasakan ya di Ramadan ini gimana kesannya, apakah lebih semarak dari tahun berikutnya yang sudah mengalami 2 Ramadan di Mutiara Rahmah atau gimana? Lutfi mungkin. Iya, lebih banyak kegiatannya kayak ini Siniar Ramah, terus ada Caroline, bersama ya Miss ya. Bersama. Ya. Terus apalagi? Caroline yang sudah beberapa kali tayang. Kemudian kalau di Mutiara Rahmah itu ada juga tadarusan ya. Iya benar. Kajian-kajian, kemudian sampai akhirnya terakhir mungkin kegiatannya nanti adalah bakti sosial ya. Bakti sosial. Dan semuanya itu kita laksanakan di full di bulan Ramadan. Alhamdulillah ya. Masya Allah gitu kan. Kemudian ada nggak yang punya harapan, atau karena kebetulan Ramadan ini Mutiara Rahmah milad ke-19 ya. Alhamdulillah Mutiara Rahmah sudah 19 tahun, dan mungkin kita nanti di tahun yang akan datang ini sudah 20 tahun. Alhamdulillah. Jadi gimana menurut Bu Eni harapannya Mutiara ke depan? Apakah juga ada doa misalnya supaya Mutiara Rahmah cepat bisa bangun? Amin. Ya, doa saya Mutiara Rahmah jaya, sukses, dan semakin disukai masyarakat Ya, di Balikpapan. diterima ya, masyarakat diterima. Balikpapan. Banyak
orang tua yang berikan amanahnya, anaknya ya percayalah ya di Percaya Mutiara kepada Rahmah. Mutiara Rahmah. Kalau Miss Dewi gimana harapannya untuk Mutiara Rahmah? kurang lebih Ke sama depan. kayak Bu Eni, dan semoga Mutiara Rahmah bisa mendunia mungkin. Di Di dunia tahun-tahun- akhirat ya. Iya, mendunia dan insya Allah. mendunia ke jenjang internasional. Iya, amin gitu. Ya, Amin, amin. amin ya. Atau tambah SMA. Iya. Ya, SMA ya, amin, diamini aja yang Amin, iya. baik-baik ya. Kalau Miss Lutfi gimana? Ya semoga. Miss Lutfi sudah berapa tahun di Mutiara Rahmah? Saya udah dua tahun. Oh, udah tahun ya. Berarti nanti bisa didaftarkan untuk insentif ya. Wah, Masya Allah, Itu boleh, Bu. semester depan. Dapat insentif. Alhamdulillah pemerintah juga insya Allah yang linier itu bisa diajukan, dan alhamdulillah pemerintah luar biasa ini, katanya infonya nanti-selantinya akan naik lagi insentif ini. Alhamdulillah. Provinsi juga katanya mau ngasih juga, jadi ini tapi masih berita ya, katanya Iya, untuk di kota mudah-mudahan bisa bisa. genap 1 juta, kemudian bisa nanti ada tambahan dari provinsi 500, jadi insentifnya bisa 1.500.000. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Tapi Kembali nanti seperti dulu lagi, Bu. iya seperti itu lagi. Nanti untuk misalnya seperti Miss Salma yang belum linear itu ada juga, tapi nggak sebanyak itu. Tapi semuanya guru akan dapat insentif. Amin ya, alhamdulillah. Amin. Jadi itu mungkin Miss Salma gimana harapannya? Tetap kan mau terus kan? Insya Tidak. Allah, Bu. Ini Ya, semoga di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya Mutiara Rahmah semakin sukses dan maju melahirkan generasi yang beradab dan sukses dunia akhirat. amin ya, tentu saja adalah kejayaan Islam ya, pada intinya, pada akhirnya kan kita bisa menjadi siswa-siswa kita menjadi dai ya, dai saintis istilahnya seperti itu. Harapannya menjadi pejuang-pejuang tangguh Islam dengan karakter yang tentu saja cerdas, ilmunya ya, amalnya juga banyak. Seperti pilar-pilar Mutiara Rahmah itu ada 5 pilar. Masih ada yang hafal? Ilmu, amal, sains dan teknologi ya, seperti itu. Nah, pada khusus di momen siar Ramadan ini ya, setelah itu kan kita libur ya ini ya. Senang nggak guru-guru kalau dengar kata-kata libur? Apa sudah ditunggu-tunggu? Ada yang mudik nggak nih? Tidak Nggak ada, ada. Bu. Kebetulan di tahun ini belum bisa mudik. Nggak kangen orang tua? Biasanya di status orang tua. Orang tua sudah tidak ada semua, Bu. Jadi ya mungkin Iya, hanya iya. status-status saja yang bisa kami tayangkan. Alhamdulillah kalau Miss Dewi, Miss Lutfi, Miss Salma kan di sini ya, memang orang sini. Tapi Miss Dewi kan punya kampung halaman, keluarga besar di mana Miss Dewi? Di Madura. Di Madura ya? Madura mana? Bangkalan? Iya, di Bangkalan. Nggak mudik ini? Bapak saya kan baru keluar rumah sakit, Ibu. Jadi masih masa pemulihan. Pemulihan ya. Jadi memang stay di Balikpapan aja ya, nggak mudik ya. Kalau misalnya rencana mudik dan belum beli tiket itu wes nggak kebagian, sudah habis. Iya. Infonya seperti itu, dan kalau ada sudah yang kalau pesawat ya sudah iya, Bu. kelas bisnis. Jakarta aja sudah 7 juta. Wah, luar biasa. Jadi ini kebetulan yang ketiga ini kan masih single ya. Single ini. Oh iya sih, misalnya masih Bisa nanti nonton. iya ya. Soalnya masih kelihatan imut-imut ya misalnya ini, jadi kayak kalau iya. Jadi gimana rencananya seperti Miss Lutfi? Apa ini berkunjung ke calon mertua? Iya, Miss. Apanya? Iya kan? Lebaran nanti. Belum, Bu, saya belum. Sama orang tua dulu. Sama orang tua dulu kan. Belum ta'aruf ya. Doain ya, Bu. Kalau Mas Dewi ini kayaknya diam-diam ini aneh, Enggak, Bu. menghanyutkan. Miss. Belum. Belum. Belum ya, belum ta'aruf juga ya. Belum, Bu. Kalau Miss Salma kan sudah punya pendamping, tentu punya. Biasanya kalau lebaran tahun-tahun kemarin itu
berkunjung mungkin ke mana saja itu biasanya? Ya pasti nomor satu ke tempat Orang keluarga tua, dulu. keluarga ya. Karena saya tinggalnya kan sama ibu mertua juga, itu ikut suami. Dan kebetulan ibu mertua saya itu yang paling tua gitu. Oh, malah didatangi ya, jadi, malah didatangi biasanya. ya jadi sibuk-sibuknya di rumah sih Bu. Iya, pokoknya itu kalau Ramadan yang paling tua itu memang biasanya yang datangi yang muda-muda ya. Jadi luar biasa sibuk ya. Ngomong-ngomong ini apa ini? Makanan favorit Ramadan ini? Lebaran biasanya. Aduh. Insya Allah ini saya pesan gudeg Ibu. Oh, Wih. ini ciri khas orang kan ini ya. Iya, Orang orang Jawa ya. Tengah ya. Jawa Tengah. Gudeg ya. Ya kalau kami biasanya saya kalau Ramadan ya mudah-mudahan ini juga, kok Ramadan lagi Lebaran. mudah-mudahan bisa juga nanti open house gitu kan ya, semenunya nggak jauh-jauh dari bakso deh Bu ini. Sama itu. Iya sama ya, mudah-mudahan kita nanti yang penting kita sudah melaksanakan ibadah ini ya Ramadan, mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala dengan Amin. diberikan pahala terbaik ya insya Allah ya. Jadi setelah Ramadan, kemudian Idul Fitri, kemudian tentu kita masih banyak tugas lagi ya yang menunggu. Terutama ini mendekati apa? Kalau kita di setiap tahunnya itu ya, mendekati tahun ajaran baru yang Purnawiyatan. pendekatan tahun akhir ya Bu ini. Nanti kita akan ada Purnawiyata, ada Kubul Kumpul Quran. Quran. Jadi kita juga luar biasa tugas-tugas kita yang sedang menunggu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semuanya ya, dan anak-anak juga sehat semuanya. Kemudian juga semangat untuk menerima hal-hal yang kita berikan pada mereka. Nah, kemudian kan setelah Lebaran ya, itu kita lumayan anunya itu liburnya ya, lumayan nggak sih? Ya, 10 hari. 10 hari ya, 9. 10 hari, tapi nggak terasa biasanya 10 hari itu ya. Kita setelah Lebaran masuk lagi, sibuk lagi, apakah kita akan lupa dengan kegiatan-kegiatan, atau selama Ramadan ini tentu rasa pendekatan kita kepada Allah kan lebih dekat ya, untuk misalnya baca Al-Qur'annya, kemudian sholat tarawihnya. Nanti setelah Ramadan memasuki hari-hari biasa, mudah-mudahan kita juga tetap istiqomah ya, menjalankan ibadah kita ini. Kalau saya pribadi itu merasakan puasa ini malah membuat kita jadi enteng itu, menjadi sehat. Ya terutama saya memang harus diet ya menurut dokter ya. Dan saya alhamdulillah awal Ramadan ini ngomong yang ringan-ringan saja ya. Berat badan 80, tapi sekarang sudah menjadi 75, sudah turun 5 kilo ya. Dan nggak tahu kalau guru-guru ini ada nggak sempat nimbang nggak ini, ada perubahan nggak? Dan saya tuh setelah Ramadan itu kok saya merasa enak juga ya puasa itu ya kayaknya. Mungkin kita nanti akan merutinkan itulah, kayak tubuh merasa sehat gitu ya. Itu salah satu hikmah puasa. Jadi nggak kepikiran ngemil aja ya Bu ini ya. Luar biasa ya. Sekarang kita sudah memasuki agenda yang terakhir untuk di Ramadan. Nanti kita penyampaian rapot semester. Saya berharap guru-guru juga tetap semangat diselesaikan itu tugasnya itu. Dan kita akan nanti di tanggal 25 pengambilan rapot, dan setelah itu masih ada kegiatan terakhir apa? JIS ya. Iya, Ganjakan, setelah itu baru kita liburan. Mungkin itu saja Ustazah semua ini. Apa mungkin ada yang mau ditanyakan di akhir podcast kita yang luar biasa ini, di acara Siniar Ramadan Mutiara? Mungkin ada yang tanyakan setelah Ramadan masih ada podcast nggak Bu gitu ya? Iya.
Seneng nggak ada podcast? Senang. Kita berasa seperti apa? Gitu. Seperti masuk YouTube ya. Iya. Loh, iya loh, kita nih masuk YouTube ya. Jadi ini mungkin siapa tahu nanti ada bakat untuk jadi YouTuber ya. Masya Allah. Dilanjutkan setelah acara ini. Insya Allah nanti kita secara periodik nanti tetap akan melakukan podcast seperti ini ya, untuk anak-anak juga, untuk guru-guru juga. Mungkin ada yang mau menyampaikan ilmunya secara pribadi seperti itu kan, mau podcast atau unjuk kebolehan untuk misalnya ada kegiatan atau karya ilmiah kita mau ditampilkan di sini bisa ya. Jadi ini adalah ajang yang disediakan oleh yayasan gitu kan, untuk sebagai wadah ya kreativitas guru anak mulai tingkat TK, SD sampai SMP ya. Mungkin sekian dulu deh, kalau nggak ada yang mau bertanya nanti kalau saya yang ngomong terlalu panjang nanti ya Bu Eni. Mungkin close statementnya apa ini? Selamat Idul Fitri ya. Boleh. Iya. Baik, untuk pemirsa semuanya, kami dari keluarga besar PKIT Munti Rahmah tentu saja mengucapkan di akhir Ramadan ini mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selamat menyambut Idul Fitri 1446 Hijriah. Kami guru-guru, saya sebagai pimpinan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.